bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mil Hasanah dari kelas PIB. Akan menerangkan tentang munasabah Al-Quran. Baik, langsung saja. Pengertian munasabah Al-Quran secara etimologi. Pengertian munasabah Al-Quran secara etimologi berasal dari kata nasabah yunasibu yang mengandung arti dekat atau qarib. Munasabah memiliki makna serupa dengan al-qurabah yang merujuk pada konsep mendekatkan serta al-musyakalah yang mengacu pada penyesuaian. Secara terminologi, munasabah adalah usaha menciptakan kebersamaan harmonis antara ayat atau kelompok ayat, baik yang berdekatan atau terkait antara satu dengan lainnya dalam rangka mencari hubungan yang sesuai. Selanjutnya, sejarah ilmu munasabah Al-Quran. Tokoh yang menjadi pelopor utama ilmu munasabah Al-Quran ialah Imam Abu Bakar An-Naisaburi, wafat pada tahun 324 Hijriah. Dikenal sebagai pelopor ilmu munasabah. Beliau sering mempertanyakan mengapa satu ayat ditempatkan di samping ayat lainnya. Pendekatan ini membuka jalan bagi pemikiran tentang hubungan antar ayat dan surah. Lalu, Abu Ja'far ibnu Zubair adalah ulama yang pertama menulis tentang munasabah. Beliau mengemukakan munasabah dalam penafsiran Al-Quran menurut Imam Al-Zarkashi dan Ibrahim bin Umar Al-Bikai, wafat pada tahun 885 Hijriah atau 1480 Masehi. Melanjutkan kajian ini, Al-Bikai menulis karya penting berjudul An-Nazm Ad-Durar fi Tanassub Al-Ayat wa As-Suwar yang membahas hubungan antara ayat secara sistematis. Maka dari itu, penulis mendapati bahwa munasabah merupakan disiplin ilmu yang krusial dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Dengan mempelajari hubungan antar surat dan surah, peneliti dan musafir dapat menggali hikmah serta makna yang lebih dalam dari Al-Quran. Selanjutnya, jenis-jenis dari munasabah Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran dengan benar, pentingnya untuk memperhatikan topik dan sub-subtopik yang dibahas dalam setiap ayat. Masing-masing ayat dapat membahas topik, ini subtopik atau unsur-unsur yang terdapat dalam subtopik. Yang pertama, munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya. Al-Suyuti berpendapat bahwa hubungan munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya berperan menjelaskan isi dari surat tersebut. Sebagai contoh dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, ayat menjelaskan lebih lanjut manfaat pada surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurtum washkuruli wala takfurun. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. Sesuai dengan pendapat Al-Suyuti, beliau menyatakan bahwa nama-nama surat dalam Al-Quran memiliki arti mengenai pokok surat tersebut. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki tema pembicaraan yang menonjol. Contoh surat Al-Baqarah ayat 67-71 bercerita tentang Nabi Musa dan sapi betina yang harus disembelih oleh Bani Israel.
Cerita tersebut menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam membangkitkan orang mati. Yang ketiga, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. Munasabah ini misalnya seperti dalam surat Al-Qasas. Permulaan surat ini ayat 1-32 menjelaskan perjuangan Nabi Musa. Sementara di akhir surat ayat 83-88 memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW menghadapi tekanan dari kaumnya dan akan mengembalikan ke Mekah. Yang keempat, munasabah antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Contoh yaitu permulaan yang terdapat surat Al-Hadid ayat 1 dengan penutup surat Al-Waqiah ayat 96 yang memiliki keterkaitan atau relevansi yang sangat jelas. Dalam surat Al-Waqiah ayat 96 yang berbunyi Fasabbih bismi rabbikal adzim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Selanjutnya munasabah antar surat. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antara ayat yang menggunakan pola tafsir di mana makna dari satu ayat atau bagian tertentu dijelaskan oleh ayat atau bagian ayat yang berdekatan. Sebagai contoh, ungkapan as-siratal mustaqim dalam ayat 6 surat Al-Fatihah diperkuat oleh ungkapan siratal ladzina pada ayat ke-7. Munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Contoh dalam ayat 1 hingga ayat 20 surat Al-Baqarah, Allah memberikan penjelasan awal tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Munasabah antar kalimat dalam suatu ayat. Yang pertama, at-tanzir. At-tanzir artinya membandingkan dua hal yang sebanding menurut kebiasaan yang berakal. Pola munasabah terlihat jelas ketika terdapat perbandingan antara ayat-ayat yang berdekatan. Misalnya, terdapat contoh pada ayat 4-5 dari surat An-Nahl yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Selanjutnya al-muhaddah, berlawanan. Munasabah yang didasarkan pada al-mudallat terdapat dari perlawanan makna atau satu ayat dengan yang lain yang berdampingan. Contoh dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Selanjutnya, takhallus. Dalam ini terjadi peralihan dari pembahasan awal ke topik yang dimaksud dengan cara yang tersirat dan makna yang halus, sehingga pendengar tidak langsung menyadari pergantian makna dari yang pertama yang kedua, kecuali jika pemahaman terhadap yang kedua sudah benar terjadi karena hubungan keduanya begitu dekat. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah mengawali pembicaraannya dengan mengisahkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Selanjutnya, urgensi ilmu munasabah Al-Quran. Ilmu munasabah adalah ilmu yang penting dalam menafsirkan Al-Quran karena membantu mencari kolerasi antara ayat dan surat serta dalam
interpretasi ayat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pentingnya ilmu ini. Namun keberadaannya diakui dalam dunia ilmu Al-Quran. Setiap ilmu pasti memiliki urgensi tersendiri, sehingga setiap ilmu wajib dipelajari dikarenakan memiliki urgensi yang paling berhubungan. Berikut merupakan beberapa urgensi dalam ilmu munasabah Al-Quran. Ilmu munasabah Al-Quran menjadi penjelas dan pendalaman arti suatu kalimat, ayat, dan surah dalam Al-Quran demi menghindari pemahaman yang sempit. Urgensi munasabah 1. Menjadi penjelas dan pendalaman arti suatu kalimat, ayat, dan surat dalam Al-Quran. 2. Memastikan bahwa seluruh ayat Al-Quran membentuk suatu kesatuan utuh dan saling berhubungan. 3. Sebagai tamkim dan ighal, penjelasan tambahan untuk mempertajam makna. 4. Menunjukkan mukjizatan Al-Quran dan menyatukan nilai-nilai kesatuan dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi munasabah dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menjadi manusia seutuhnya dengan mengembangkan potensi diri dan memiliki tujuan hidup yang jelas. 2. Memperbanyak perspektif dan dalam mengkaji sesuatu dapat membantu menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. 3. Membiasakan diri mengungkap ayat qauliyah dan kauniyah dalam Al-Quran untuk memahami kitab suci secara utuh. 4. Membaca dan mengungkapkan ayat-ayat Allah dapat membantu manusia merasa rendah hati dan bersyukur kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.